Ada satu masa dalam sejarah ketika batas-batas dunia mulai runtuh. Ketika bahasa, budaya, dan pemikiran yang sebelumnya terpisah oleh gunung, lautan, dan gurun, tiba-tiba mulai bercampur dalam satu arus besar peradaban. Sebelum masa itu, manusia hidup dalam dunianya masing-masing. Mesir dengan misterinya, Persia dengan kekuasaannya, Yunani dengan filsafatnya, dan India dengan kebijaksanaannya. Mereka berdiri sebagai dunia-dunia yang berbeda, masing-masing merasa dirinya pusat. Lalu, muncul seorang pemuda dari Makedonia. Namanya adalah Alexander Agung. Ia bukan hanya seorang raja, ia adalah badai. Dalam waktu kurang dari 13 tahun, ia menaklukkan wilayah yang membentang dari Yunani hingga Mesir, dari Persia hingga perbatasan India. Kota-kota runtuh, kekaisaran tumbang, dan peta dunia berubah. Namun yang paling menarik bukanlah pedangnya. Yang paling mengubah sejarah justru adalah apa yang terjadi setelah debu peperangan mengendap. Di kota-kota yang ia dirikan, banyak diantaranya bernama Alexandria, bahasa Yunani mulai terdengar berdampingan dengan bahasa-bahasa timur. Dewa-dewa Yunani bertemu dengan dewa-dewa Mesir dan Persia. Ilmuwan, filsuf, dan pedagang bergerak melintasi wilayah yang dulu terasa asing dan jauh. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dunia yang luas mulai terasa seperti satu ruang peradaban. Inilah awal dari sebuah zaman yang disebut Helenisme. Sebuah zaman di mana budaya Yunani tidak lagi hanya milik Yunani, melainkan menjadi milik dunia. Tetapi Helenisme bukan sekedar penyebaran budaya. Ia adalah perubahan cara manusia memandang dirinya sendiri. Dari warga kota kecil, menjadi bagian dari dunia yang jauh lebih besar. Dari identitas lokal, menuju kesadaran kosmopolitan. Namun di balik penyatuan itu, tersembunyi pertanyaan besar. Apakah dunia benar-benar bisa disatukan oleh penaklukan? Ataukah penyatuan sejati hanya mungkin terjadi melalui gagasan, ilmu, dan pemikiran? Kali ini kita akan menyelami sebuah era ketika pedang membuka jalan, dan pikiran manusia mengisinya dengan makna. Sebuah era ketika Yunani menjadi dunia, dan dunia tanpa sadar menjadi Yunani. Inilah kisah tentang Helenisme. Sebelum dunia mengenal Helenisme, sebelum budaya Yunani menyebar melintasi benua, ada sebuah tanah berbukit dan berbatu di tepi Laut Aegea yang melahirkan salah satu peradaban paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Yunani bukanlah sebuah negara yang bersatu, melainkan kumpulan polis, kota-kota merdeka seperti Athena, Sparta, Thebes, dan Korintos, yang masing-masing memiliki sistem pemerintahan, hukum, dan identitasnya sendiri. Mereka berbagi bahasa dan mitologi yang sama, tetapi secara politik, mereka terpecah dan seringkali saling bermusuhan. Di Athena, lahirlah demokrasi awal, sebuah eksperimen berani yang memberi ruang bagi warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Di kota inilah filsafat berkembang dengan luar biasa. Sokrates mengajarkan pentingnya bertanya dan meragukan. Plato berbicara tentang dunia ide yang abadi, dan Aristoteles menyusun dasar logika, etika, dan ilmu pengetahuan yang kelak membentuk pemikiran barat selama ribuan tahun. Yunani tidak hanya membangun kuil dan patung, tetapi juga membangun cara berpikir. Namun di sisi lain, Sparta berdiri sebagai kebalikan Athena. Jika Athena mengagungkan debat dan seni, maka Sparta memuliakan disiplin dan kekuatan militer. Anak-anaknya dilatih sejak kecil untuk menjadi prajurit. Hidup mereka sederhana, keras, dan terfokus pada satu tujuan, yaitu kekuatan negara. Dua model kehidupan ini, intelektual dan militeristik, terus berhadapan, menciptakan ketegangan yang tak terhindarkan. Ketegangan itu akhirnya meledak dalam Perang Peloponnesos, konflik panjang antara Athena dan Sparta yang melemahkan keduanya. Yunani yang brilian itu mulai terkikis oleh perang internalnya sendiri. Kota-kota yang seharusnya bisa bersatu menghadapi ancaman luar, justru sibuk menguras tenaga satu sama lain. Ketika Persia datang menyerang, memang mereka sempat bersatu, tetapi persatuan itu rapuh dan tidak bertahan lama. Di tengah kejayaan intelektual dan seni yang luar biasa, Yunani menyimpan satu kelemahan mendasar, yaitu perpecahan. Mereka memiliki pemikiran besar, tetapi tidak memiliki kesatuan politik yang kokoh. Dan dalam sejarah, kekosongan kekuatan selalu mengundang pihak lain untuk mengisinya. Di utara Yunani, berdirilah sebuah kerajaan yang sering dipandang rendah oleh polis-polis Yunani, yaitu Makedonia. Negeri itu dianggap setengah barbar oleh sebagian orang Athena. Namun di sanalah, seorang raja bernama Philip II dari Makedonia membangun kekuatan militer yang terorganisir dan modern.
Ia mempelajari kelemahan Yunani, memanfaatkan konflik internal mereka, dan perlahan-lahan menundukkan kota-kota yang selama ini saling bersaing. Yunani yang brilian itu akhirnya tidak jatuh oleh bangsa asing yang sepenuhnya berbeda, melainkan oleh saudara serumpunnya sendiri. Dan ketika Philip II wafat, kekuasaan itu diwariskan kepada putranya yang masih muda. Seorang pemuda yang tidak hanya mewarisi tentara yang kuat, tetapi juga warisan intelektual Yunani, karena ia pernah dididik oleh Aristoteles sendiri. Pemuda itu adalah Alexander. Di titik inilah sejarah mulai bergerak lebih cepat. Yunani yang sebelumnya terpecah akan segera menjadi pusat dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada polis, dan jauh lebih luas daripada Laut Aegea. Ketika Philip II dari Makedonia terbunuh pada tahun 336 sebelum Masehi, banyak yang meragukan apakah kerajaan yang baru saja bangkit itu mampu bertahan. Putranya baru berusia 20 tahun, terlalu muda kata sebagian orang, terlalu belum matang untuk memimpin pasukan yang haus kemenangan. Namun mereka salah menilai, pemuda itu adalah Alexander Agung. Sejak kecil ia dididik bukan hanya untuk memegang pedang, tetapi juga untuk memahami dunia. Gurunya adalah Aristoteles, yang mengajarinya filsafat, ilmu pengetahuan, sastra, dan cara berpikir rasional. Di satu sisi, Alexander mewarisi disiplin militer ayahnya. Di sisi lain, ia mewarisi imajinasi dan wawasan intelektual Yunani. Kombinasi yang jarang terjadi dalam sejarah, seorang penakluk yang berpikir seperti filsuf. Begitu naik tahta, ia bergerak cepat. Kota-kota Yunani mencoba memberontak dihancurkan dengan tegas. Thebes yang berani melawan diratakan sebagai peringatan bagi yang lain. Pesannya jelas, bahwa Yunani kini harus bersatu di bawah satu komando. Namun ambisi Alexander tidak berhenti pada Yunani. Di hadapannya berdiri Kekaisaran Persia, salah satu kekuatan terbesar dunia saat itu. Selama berabad-abad, Persia menjadi ancaman bagi Yunani. Kini, Alexander melihat kesempatan untuk membalikkan sejarah. Ia menyeberangi Hellespont dan memulai kampanye militer yang akan mengubah dunia. Pertempuran demi pertempuran ia menangkan, Granicus, Issus, hingga Gaugamela. Raja Persia Darius III terpaksa melarikan diri. Dalam waktu singkat, Alexander tidak hanya mengalahkan Persia, melainkan ia mewarisi seluruh kekaisarannya. Mesir menyambutnya sebagai pembebas. Di sana, ia mendirikan sebuah kota yang kelak menjadi pusat ilmu pengetahuan terbesar dunia, yaitu Alexandria. Di gurun yang sunyi, ia bermimpi tentang kota yang akan menjadi jembatan antara timur dan barat. Namun ambisinya belum puas. Ia terus bergerak ke timur, menembus wilayah yang belum pernah dijelajahi tentara Yunani sebelumnya, hingga mencapai sungai-sungai besar di India. Pasukannya mulai lelah. Mereka telah berjalan ribuan kilometer, bertempur tanpa henti, jauh dari rumah. Akhirnya mereka memaksa Alexander untuk kembali. Di usia 32 tahun, di kota Babilonia, sang penakluk dunia itu jatuh sakit dan meninggal. Tidak ada wasiat yang jelas, tidak ada penerus yang siap. Hanya sebuah kerajaan raksasa yang terbentang dari Yunani hingga India, tanpa pengikat selain namanya. Namun justru disitulah paradoks sejarah muncul. Alexander memang menaklukkan dengan pedang, tetapi ia tidak pernah memaksakan budaya secara brutal. Ia mendorong pernikahan campuran antara tentaranya dan perempuan-perempuan Persia. Ia mengenakan pakaian Persia di istananya. Ia menghormati tradisi lokal. Ia ingin bukan hanya menguasai wilayah, tetapi menyatukan manusia. Tanpa ia sadari, yang ia bangun bukan hanya kekaisaran politik, melainkan fondasi bagi dunia baru. Bahasa Yunani mulai menyebar ke wilayah timur. Gagasan-gagasan Yunani bertemu dengan tradisi Persia, Mesir, dan India. Perdagangan mengalir lebih bebas dari sebelumnya. Dunia yang sebelumnya terpisah-pisah pun kini mulai terhubung. Namun penyatuan yang dibangun oleh satu orang selalu rapuh. Ketika orang itu tiada, pertanyaan besar pun muncul. Siapa yang akan mengendalikan dunia yang terlalu luas untuk dipegang satu tangan? Kematian Alexander bukanlah akhir. Ia justru menjadi awal dari kekacauan besar. Dan dari situlah Helenisme benar-benar lahir. Ketika Alexander Agung meninggal di Babilonia pada tahun 323 sebelum Masehi, ia tidak meninggalkan penerus yang kuat. Tidak ada putra dewasa yang siap naik tahta. Tidak ada struktur pemerintahan yang stabil untuk mengikat wilayah seluas itu. Yang tersisa hanyalah para jenderal, para panglima perang yang selama ini berdiri di sisinya, kini berdiri saling berhadapan. Mereka dikenal sebagai diadochi, para pewaris. Namun yang terjadi bukanlah pewarisan yang damai. Dunia yang sebelumnya disatukan oleh satu kehendak, kini terpecah oleh ambisi banyak orang.
Para jenderal mulai membagi wilayah kekuasaan, tetapi pembagian itu tidak pernah benar-benar disepakati. Setiap orang merasa paling layak, setiap orang merasa paling berjasa, dan pada akhirnya perang pun pecah. Selama puluhan tahun, wilayah bekas Kekaisaran Alexander berubah menjadi medan konflik tanpa akhir. Kota-kota berpindah tangan, aliansi dibentuk dan dikhianati. Saudara seperjuangan berubah menjadi musuh. Kekaisaran yang dulu terasa seperti satu kesatuan, kini terbelah menjadi potongan-potongan besar. Di Mesir, berdirilah dinasti Ptolemaik yang didirikan oleh Ptolemy I Soter. Ia memilih mengokohkan kekuasaan di satu wilayah yang stabil dan kaya. Di wilayah Asia Barat dan Persia, muncul dinasti Seleukia yang mewarisi sebagian besar wilayah timur. Sementara di Makedonia dan Yunani sendiri, dinasti Antigonid berusaha mempertahankan pengaruh di tanah asal. 3 pusat kekuasaan besar lahir dari satu kekaisaran yang runtuh. Namun meski mereka berperang, ada sesuatu yang tidak mereka sadari. Budaya Yunani yang telah tersebar ke seluruh wilayah itu tidak ikut hancur. Justru di tengah konflik politik, proses asimilasi budaya berjalan semakin dalam. Bahasa Yunani menjadi bahasa administrasi dan perdagangan. Seni Yunani bercampur dengan gaya timur. Arsitektur, pakaian, bahkan sistem pemerintahan mulai menunjukkan wajah campuran yang baru. Inilah paradoks Helenisme. Ia lahir bukan dari stabilitas, melainkan dari kekacauan. Para jenderal mungkin berebut mahkota, tetapi ide-ide Yunani sudah melampaui batas ambisi mereka. Kota-kota baru berkembang sebagai pusat perdagangan dan ilmu. Orang-orang dari berbagai latar belakang mulai hidup berdampingan dalam ruang budaya yang sama. Identitas Yunani tidak lagi terbatas pada tanah Yunani. Ia menjadi identitas kosmopolitan, terbuka, menyebar, dan bercampur. Di tengah perang dan perebutan takhta, dunia perlahan berubah menjadi jaringan peradaban yang saling terhubung. Helenisme bukan lagi milik satu raja. Ia menjadi fenomena sejarah yang lebih besar daripada siapapun yang mencoba menguasainya. Dan di antara semua kota yang tumbuh dalam era ini, ada satu yang bersinar paling terang. Sebuah kota di tepi laut Mediterania, dibangun atas nama Alexander, yang kelak menjadi pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia kuno. Di sanalah pedang akan digantikan oleh pena. Di sanalah kekuasaan akan berubah bentuk menjadi pengetahuan. Dan di sanalah Helenisme menemukan jiwanya yang sesungguhnya. Di tengah perebutan kekuasaan para jenderal di antara perang dan intrik politik, berdirilah sebuah kota yang tidak dibangun untuk sekedar menjadi benteng militer, melainkan menjadi mercusuar peradaban. Kota itu adalah Alexandria, didirikan oleh Alexander Agung di pesisir Mesir, dan kemudian dikembangkan secara luar biasa oleh Ptolemy I Soter. Alexandria bukan hanya kota perdagangan, ia adalah simbol ambisi intelektual. Di sana berdiri perpustakaan Alexandria, tempat di mana ribuan gulungan naskah dari seluruh dunia dikumpulkan. Teks-teks dari Yunani, Mesir, Persia, bahkan India diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani Koine, bahasa internasional era itu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pengetahuan tidak lagi tersebar dalam pulau-pulau budaya yang terpisah, tetapi mulai dihimpun dalam satu pusat. Di kompleks yang disebut Museion, tempat para ilmuwan tinggal, berdiskusi dan meneliti, lahirlah revolusi pemikiran. Disinilah Euclid menyusun Elements, karya matematika yang menjadi fondasi geometri selama lebih dari 2000 tahun. Disinilah Eratosthenes dengan berani menghitung keliling bumi hanya dengan mengamati bayangan matahari, dan hasilnya mengejutkan karena begitu mendekati akurat. Di dunia yang belum mengenal satelit atau teknologi modern, manusia sudah mampu memahami ukuran planetnya sendiri. Sementara itu, di Sisilia dan dunia Yunani yang lebih luas, Archimedes mengembangkan prinsip-prinsip fisika yang masih kita pelajari hingga hari ini. Ia bukan sekedar ilmuwan, tetapi simbol bahwa pikiran manusia dapat menembus batas realitas melalui logika dan observasi. Alexandria menjadi tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang membawa rempah, emas, dan tekstil. Filsuf membawa ide, ilmuwan membawa pertanyaan. Bahasa Yunani menjadi jembatan komunikasi lintas budaya. Dunia terasa lebih luas, tetapi sekaligus lebih terhubung. Inilah wajah lain Helenisme. Jika Alexander menyatukan dunia dengan pedang, maka Alexandria menyatukannya dengan pengetahuan. Jika perang melahirkan batas, maka ilmu pengetahuan meruntuhkannya. Kota ini membuktikan bahwa kekuasaan terbesar bukanlah wilayah, melainkan gagasan. Namun di balik kemegahan itu, ada perubahan yang lebih dalam sedang terjadi. Ketika manusia mulai menyadari luasnya dunia dan keragaman budaya, mereka juga mulai bertanya tentang tempat mereka di dalamnya. Jika sebelumnya identitas seseorang terikat pada kota dan negaranya, kini ia menjadi warga dunia.
Kosmopolitanisme lahir bukan sebagai slogan, tetapi sebagai pengalaman hidup sehari-hari. Dan ketika dunia terasa semakin besar dan kompleks, manusia mulai mencari sesuatu yang lebih pribadi, yaitu ketenangan batin. Dari sinilah filsafat Helenistik akan berkembang, bukan lagi sekedar membahas politik dan negara, tetapi membahas bagaimana hidup di dunia yang tidak lagi sederhana. Karena setelah pedang dan ilmu pengetahuan, pertanyaan berikutnya selalu sama, yaitu bagaimana manusia harus menjalani hidupnya. Ketika dunia berubah begitu cepat, ketika kerajaan runtuh dan batas-batas lama menghilang, manusia mulai merasakan sesuatu yang baru, yaitu ketidakpastian. Di era Yunani klasik, filsafat banyak berbicara tentang negara ideal, tentang politik, tentang bagaimana seharusnya sebuah polis diatur. Namun di era Helenisme, pusat perhatian itu bergeser. Dunia sudah terlalu luas untuk dikendalikan oleh satu kota, dan politik terasa jauh dari kendali individu. Maka pertanyaan pun berubah, bukan lagi bagaimana mengatur negara, tetapi bagaimana mengatur diri sendiri. Di tengah dunia kosmopolitan yang penuh gejolak, lahirlah Stoikisme, didirikan oleh Zeno dari Citium. Ajarannya sederhana namun radikal. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada yang tidak. Kebijaksanaan adalah menerima dengan tenang apa yang berada di luar kuasa kita, dan memusatkan energi pada karakter serta tindakan kita sendiri. Bagi kaum Stoik, kebebasan sejati bukanlah kebebasan politik, melainkan kebebasan batin. Dunia boleh kacau, tetapi jiwa tidak harus ikut hancur. Di sisi lain, muncul Epikureanisme yang diajarkan oleh Epikurus. Ia sering disalahpahami sebagai filsuf kesenangan tanpa batas, padahal yang ia maksud adalah kebahagiaan yang sederhana dan bebas dari rasa takut. Menurutnya, penderitaan terbesar manusia bukanlah kemiskinan atau kematian, melainkan ketakutan, terutama ketakutan terhadap para dewa dan nasib setelah mati. Dengan memahami alam secara rasional, manusia dapat melepaskan ketakutan itu dan hidup dengan damai. Lalu ada skeptisisme, yang meragukan kepastian pengetahuan, dan sinisme, yang menolak norma sosial demi hidup selaras dengan alam. Semua aliran ini memiliki satu kesamaan. Mereka tidak lagi menggantungkan makna hidup pada negara atau kekuasaan. Mereka mengalihkan fokus ke dalam diri. Inilah perubahan besar Helenisme. Jika era sebelumnya melahirkan pemikir seperti Plato dan Aristoteles yang membangun sistem filsafat raksasa tentang realitas dan politik, maka era ini melahirkan filsafat yang lebih personal, lebih praktis, dan lebih eksistensial. Ia tidak lagi bertanya tentang bentuk negara ideal, tetapi tentang bagaimana bertahan hidup secara bermartabat di dunia yang tak menentu. Dan mungkin disinilah kita melihat sisi paling manusiawi dari Helenisme. Dunia boleh saja menjadi lebih besar, lebih terhubung, dan lebih kompleks. Namun hati manusia tetap mencari hal yang sama seperti sebelumnya, mencari ketenangan, makna, dan kepastian di tengah perubahan. Menariknya, ajaran-ajaran ini tidak berhenti di dunia kuno. Stoikisme masih dipelajari hingga hari ini. Prinsip menerima hal yang tidak bisa kita ubah menjadi pegangan banyak orang modern. Dunia kita mungkin berbeda, tetapi kecemasan, ketidakpastian, dan pencarian makna tetap sama. Helenisme pada akhirnya bukan hanya tentang penyebaran budaya Yunani. Ia adalah tentang pergeseran kesadaran manusia, dari warga kota menjadi warga dunia, dari pencari kekuasaan menjadi pencari ketenangan batin. Namun ketika manusia mulai mencari ketenangan dalam dirinya, pertanyaan lain pun muncul. Jika dunia ini begitu luas dan penuh campuran budaya, bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan para dewa? Apakah mereka tetap sama atau ikut berubah bersama zaman? Di titik inilah Helenisme menyentuh ranah yang lebih dalam lagi, yaitu ranah spiritual dan kepercayaan. Ketika wilayah-wilayah yang begitu luas tiba-tiba berada dalam satu jaringan peradaban, bukan hanya bahasa dan budaya yang bercampur, kepercayaan pun ikut bertemu. Dunia Helenistik menjadi ruang perjumpaan antara mitologi Yunani, tradisi Mesir kuno, keyakinan Persia, hingga praktik spiritual dari wilayah timur yang lebih jauh. Sebelum era ini, setiap bangsa memiliki dewa-dewanya sendiri, dengan ritual dan identitas yang kuat. Namun ketika orang Yunani tinggal di Mesir, ketika prajurit Makedonia menikahi perempuan Persia, dan ketika pedagang dari berbagai negeri bertemu di pelabuhan yang sama, batas antara dewa kita dan dewa mereka mulai mengabur. Muncullah sinkretisme, proses peleburan kepercayaan. Dewa Yunani disamakan dengan dewa lokal. Zeus diidentifikasi dengan Amun dari Mesir. Sosok Serapis diciptakan sebagai gabungan unsur Yunani dan Mesir,
untuk menjadi simbol religius yang bisa diterima berbagai kelompok. Agama tidak lagi sepenuhnya terikat pada satu etnis atau satu wilayah. Ia menjadi lebih kosmopolitan, seperti dunia itu sendiri. Di sisi lain, berkembang pula berbagai kultus misteri, praktik keagamaan yang bersifat lebih personal dan emosional. Berbeda dengan ritual publik tradisional Yunani yang bersifat seremonial, kultus ini menawarkan pengalaman spiritual yang lebih intim, janji keselamatan, bahkan harapan akan kehidupan setelah mati. Manusia di era Helenistik tidak hanya ingin menghormati dewa, mereka ingin merasa dekat dengan yang ilahi. Perubahan ini tidak terjadi tanpa sebab. Ketika dunia menjadi lebih luas dan kompleks, ketika identitas lokal melebur menjadi identitas global, manusia mulai merasa kecil di tengah semesta yang besar. Filsafat menawarkan ketenangan rasional, tetapi agama menawarkan penghiburan emosional dan harapan transenden. Dalam dunia yang tidak stabil, keyakinan menjadi jangkar batin. Bahasa Yunani Koine yang menyebar luas sebagai bahasa komunikasi internasional juga berperan besar dalam penyebaran gagasan keagamaan. Teks-teks diterjemahkan, ide-ide melintasi batas geografis, dan konsep ketuhanan mulai dibahas dalam kerangka filsafat Yunani. Agama dan filsafat tidak lagi berjalan sepenuhnya terpisah. Keduanya saling memengaruhi. Helenisme menciptakan dunia di mana kepercayaan menjadi lebih terbuka, lebih fleksibel, dan lebih universal. Identitas religius tidak lagi sekaku sebelumnya. Dunia menjadi laboratorium spiritual, tempat gagasan tentang Tuhan, jiwa, dan keselamatan diuji, dipadukan, dan dipertanyakan. Dan tanpa disadari, fondasi sedang diletakkan untuk perubahan besar di masa depan. Dunia Mediterania yang telah terbiasa dengan pertukaran budaya dan sinkretisme ini akan menjadi tanah subur bagi lahirnya gerakan-gerakan spiritual baru di abad-abad berikutnya. Helenisme membuka jalan bagi pemikiran religius yang melampaui batas etnis dan geografis. Inilah sisi terdalam dari era ini. Ia bukan hanya menyatukan wilayah dan bahasa, tetapi juga mempertemukan manusia dalam pencarian yang sama, yaitu memahami yang ilahi dalam dunia yang semakin luas. Namun setiap zaman memiliki akhirnya, dan ketika kekuatan baru muncul dari barat, dunia Helenistik harus menghadapi ujian terakhirnya. Sementara dunia Helenistik sibuk dengan dinamika kerajaan-kerajaan penerus Alexander, di sebelah barat Laut Mediterania, sebuah republik kecil sedang tumbuh menjadi kekuatan yang disiplin dan ambisius. Namanya Roma. Pada awalnya, ia bukan pusat filsafat, bukan pula pusat ilmu pengetahuan seperti Alexandria. Namun Roma memiliki sesuatu yang berbeda, yaitu organisasi militer yang kuat, sistem hukum yang kokoh, dan kesabaran strategis yang panjang. Sedikit demi sedikit, Roma memperluas pengaruhnya. Yunani yang dahulu menjadi guru peradaban kini mulai berada dalam bayang-bayang kekuatan baru ini. Pada abad kedua sebelum Masehi, wilayah Yunani dan Makedonia jatuh ke tangan Romawi. Ironisnya, bangsa yang pernah dianggap sebagai pusat budaya kini ditaklukkan oleh bangsa yang dahulu mereka anggap kurang beradab. Namun ada satu hal yang menarik, Roma yang menaklukkan wilayah Helenistik secara politik, tetapi justru Roma juga ditaklukkan secara budaya. Para elit Romawi belajar bahasa Yunani, mereka mengagumi filsafat Yunani. Patung-patung dan seni Yunani dibawa ke Roma. Pendidikan Romawi sangat dipengaruhi oleh warisan intelektual Helenistik. Seolah-olah pedang Romawi menang dalam perang, tetapi gagasan Yunani menang dalam pikiran. Kerajaan-kerajaan Helenistik satu persatu jatuh. Dinasti Seleukia melemah oleh konflik internal. Makedonia kehilangan kedaulatannya. Dan di Mesir, dinasti Ptolemaik bertahan paling lama, hingga akhirnya dipimpin oleh seorang ratu yang namanya masih dikenang hingga hari ini, yaitu Cleopatra. Ia mencoba mempertahankan kemerdekaan Mesir melalui diplomasi dan aliansi dengan tokoh-tokoh kuat Roma. Namun sejarah bergerak terlalu cepat. Pada tahun 31 sebelum Masehi, dalam pertempuran Actium, pasukan Cleopatra dan sekutunya dikalahkan oleh Octavianus, yang kelak dikenal sebagai Augustus, kaisar pertama Romawi. Kekalahan itu menandai berakhirnya era politik Helenistik. Mesir menjadi provinsi Romawi. Dunia yang dahulu dibentuk oleh warisan Alexander, kini berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Roma. Namun apakah Helenisme benar-benar berakhir? Secara politik, mungkin iya. Kerajaan-kerajaan penerus Alexander telah runtuh. Tetapi secara budaya, intelektual, dan spiritual, Helenisme justru hidup lebih lama dari struktur kekuasaannya. Bahasa Yunani tetap menjadi bahasa ilmu dan perdagangan di wilayah timur Kekaisaran Romawi. Filsafat Stoik dan Epikurean terus diajarkan. Kota-kota seperti Alexandria tetap menjadi pusat pembelajaran. Roma mungkin menguasai dunia Mediterania, tetapi dunia itu sudah dibentuk oleh Helenisme.
Bahkan ketika Kekaisaran Romawi berkembang menjadi imperium raksasa, ia berdiri di atas fondasi budaya yang telah disebarkan sejak masa Alexander. Inilah ironi sejarah yang paling dalam. Sebuah peradaban bisa kalah secara militer, tetapi menang secara ide. Kekuasaan bisa berpindah tangan, tetapi gagasan melintasi generasi. Dan mungkin disinilah kita melihat hakikat sejati Helenisme. Ia bukan sekedar periode waktu antara kematian Alexander dan kebangkitan Roma. Ia adalah proses panjang penyatuan budaya, pertukaran ide, dan perubahan cara manusia melihat dunia. Roma datang sebagai penakluk, tetapi ia mewarisi dunia yang sudah diubah. Dan dunia itu tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Ketika kita berbicara tentang berakhirnya era Helenistik, sesungguhnya yang berakhir hanyalah struktur politiknya. Kerajaan-kerajaan runtuh, dinasti berganti, dan kekuasaan berpindah ke tangan Roma. Namun warisan Helenisme tidak ikut tenggelam bersama mahkota-mahkota yang jatuh. Ia meresap lebih dalam, ke dalam bahasa, ilmu pengetahuan, seni, filsafat, dan bahkan cara manusia memahami dunia. Bahasa Yunani Koine tetap menjadi bahasa komunikasi luas di wilayah timur Kekaisaran Romawi selama berabad-abad. Dalam bahasa inilah teks-teks ilmiah ditulis, pemikiran filsafat disebarkan, dan gagasan-gagasan spiritual diperdebatkan. Dunia intelektual Mediterania berbicara dalam satu bahasa yang sama, bahasa yang lahir dari penyebaran budaya Yunani. Dalam ilmu pengetahuan, pengaruhnya terasa begitu panjang. Geometri yang disusun oleh Euclid tetap menjadi dasar matematika hingga era modern. Prinsip-prinsip fisika yang dipelopori oleh Archimedes masih diajarkan di sekolah-sekolah hari ini. Gagasan bahwa bumi dapat diukur secara rasional, seperti yang dilakukan oleh Eratosthenes, menjadi simbol bahwa alam semesta dapat dipahami melalui akal. Dalam filsafat, stoikisme terus hidup melintasi zaman. Ajaran tentang mengendalikan diri dan menerima hal-hal yang berada di luar kuasa kita kembali populer di era modern. Dunia kita mungkin dipenuhi teknologi dan kecepatan informasi, tetapi kegelisahan manusia tetap sama seperti 2000 tahun lalu. Dan dalam kegelisahan itu, suara Zeno dari Kitium masih terdengar, bahwa kebebasan sejati ada di dalam diri. Dalam seni, patung-patung Helenistik memperlihatkan ekspresi manusia yang lebih realistis dan emosional. Tidak lagi hanya idealisasi sempurna seperti era klasik, tetapi wajah-wajah yang menunjukkan penderitaan, kegembiraan, usia tua, bahkan kelelahan. Seolah-olah peradaban ini mulai menyadari kompleksitas jiwa manusia. Lebih dari itu, Helenisme memperkenalkan gagasan kosmopolitanisme, bahwa seseorang bisa menjadi warga dunia, bukan hanya warga satu kota. Identitas tidak lagi sempit dan lokal, tetapi terbuka dan lintas budaya. Dunia modern dengan globalisasi dan pertukaran ide yang cepat, tanpa sadar mengulang pola yang pertama kali terbentuk pada era itu. Dan mungkin inilah warisan terbesarnya. Penyatuan bukan melalui pemaksaan budaya tunggal, tetapi melalui pertemuan dan percampuran. Helenisme menunjukkan bahwa ketika budaya bertemu, yang lahir bukan hanya konflik, tetapi juga kreativitas. Dari percampuran itulah lahir ilmu, filsafat, dan bentuk spiritualitas baru. Alexander mungkin bermimpi menaklukkan dunia, namun yang benar-benar ia wariskan bukanlah wilayah, melainkan proses penyatuan peradaban. Dunia setelahnya tidak lagi terpisah seperti sebelumnya. Ia menjadi lebih terhubung, lebih kompleks, dan lebih sadar akan keberagamannya. Jika kita menengok ke sekeliling hari ini, pada universitas, pada konsep sains rasional, pada diskusi filsafat, pada gagasan bahwa manusia bisa menjadi bagian dari komunitas global, kita sedang melihat bayangan panjang dari Helenisme. Ia mungkin telah berakhir sebagai era sejarah, tetapi sebagai pengaruh, ia tidak pernah benar-benar pergi. Dan mungkin pertanyaan yang tersisa bukanlah apakah Helenisme penting di masa lalu, melainkan seberapa dalam ia masih hidup di dalam dunia kita sekarang. Sejarah seringkali mengingat para penakluk karena wilayah yang mereka kuasai. Namun waktu memiliki caranya sendiri untuk menyaring apa yang benar-benar abadi. Wilayah bisa direbut kembali, tahta bisa diwariskan atau dihancurkan. Kota-kota bisa runtuh menjadi puing. Tetapi gagasan memiliki umur yang berbeda. Alexander Agung mungkin membayangkan dirinya sebagai penguasa dunia. Ia bergerak dengan pedang, menembus gurun dan gunung, menantang kerajaan-kerajaan besar. Namun yang akhirnya menyatukan dunia bukanlah pasukannya, melainkan bahasa yang menyebar, ilmu yang berkembang, dan cara berpikir yang melampaui batas etnis dan wilayah. Helenisme mengubah cara manusia melihat dirinya. Dari warga kota kecil menjadi bagian dari dunia yang luas.
dari identitas sempit menjadi kesadaran kosmopolitan, dari kepercayaan yang terisolasi menjadi dialog lintas budaya, dan dunia yang sebelumnya terpecah oleh jarak dan perbedaan, kini mulai belajar untuk hidup dalam ruang bersama. Di era itu, manusia mulai memahami bahwa peradaban tidak tumbuh dalam isolasi. Ia tumbuh dalam pertemuan, dalam pertukaran, dalam percampuran. Yunani bertemu Mesir, Persia bertemu Makedonia, Timur bertemu Barat. Dan dari pertemuan itu, lahir sesuatu yang lebih besar dari masing-masing bagian. Hari ini, kita hidup di dunia yang terhubung secara instan. Informasi melintasi benua dalam hitungan detik. Budaya saling memengaruhi tanpa harus bertatap muka. Kita menyebutnya globalisasi. Namun 2000 tahun yang lalu, dunia telah merasakan versi awalnya. Helenisme adalah salah satu eksperimen pertama umat manusia dalam hidup sebagai peradaban global. Dan seperti setiap eksperimen besar, ia membawa keindahan sekaligus ketegangan. Ia menyatukan, tetapi juga mengguncang identitas lama. Ia membuka pikiran, tetapi juga memunculkan pertanyaan baru tentang makna, tentang Tuhan, dan tentang tempat manusia di alam semesta. Mungkin pada akhirnya, Helenisme bukan sekedar bab dalam buku sejarah. Ia adalah cermin. Cermin yang menunjukkan bahwa ketika dunia menjadi lebih luas, manusia selalu dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menutup diri dalam ketakutan atau membuka diri dalam dialog. Alexander mencoba menyatukan dunia dengan kekuatan, tetapi dunia bertahan karena pertukaran gagasan. Dan mungkin itulah pelajaran terdalamnya, bahwa peradaban terbesar bukanlah yang paling luas wilayahnya, melainkan yang paling jauh pengaruh pemikirannya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang masa lalu. Pertanyaannya adalah tentang kita. Apakah kita belajar dari era ketika dunia pertama kali menjadi satu? Ataukah kita mengulang konflik yang sama, hanya dalam skala yang lebih besar? Sejarah tidak pernah benar-benar selesai. Ia hidup di dalam cara kita berpikir, berbicara, dan memahami satu sama lain. Dan tanpa kita sadari, kita masih berjalan di dunia yang pernah dibentuk oleh Helenisme.